bahwa kita sebagai umat Rasulullah tidak boleh mengkultuskan Nabi Muhammad. Tapi ada sebagian umat Islam dalam sebuah syair ya, sampai pada bacaan-bacaan tersebut kemudian mereka para berdiri. Itu saya tanya, kenapa berdiri? Bahwa pada saat membaca syair tersebut Rasulullah lewat katanya. Padahal setahu saya waktu Rasulullah masih hidup pun, pada saat sahabatnya berdiri menyambut beliau melarang sahabatnya untuk berdiri. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihil mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Sabtu pagi pekan ketiga ba'da subuh, kita mempelajari materi tauhid atau akidah, yang merupakan materi yang sangat penting dalam agama ini, di mana apabila tauhid dan akidah seseorang sahihah, yakni benar, maka amalnya nanti akan diterima. Demikian pula ketika seseorang menjaga dan memurnikan tauhidnya, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, yakni tanpa banyak rintangan, hambatan, dan akan mudah masuk ke dalam surga. Dan kita semua tentu ingin masuk ke dalam surga tanpa hambatan, tanpa rintangan. Dan itu bisa diraih dengan kita menjaga tauhid kita, memurnikan tauhid kita. Dan supaya kita dapat memurnikan tauhid kita, diantaranya adalah dengan mempelajari tauhid seperti yang kita pelajari pada kesempatan Sabtu ba'da subuh ini, tauhid muyassar, yang artinya belajar mudah ilmu tauhid. Kalau pada kesempatan sebelumnya kita sudah pelajari tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, demikian pula mengenal agama Islam, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga yang disebut dengan al-usul ats-tsalatsah, tiga pokok, tiga landasan utama, yang mana ketika seseorang meninggal dunia, maka pertanyaan yang akan diajukan kepadanya tiga hal ini. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Dan man nabiyuk, siapa nabimu? Seorang yang ketika di dunia telah
mempelajari agamanya, dia pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tentang agamanya, demikian pula tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun mengamalkan konsekuensinya dengan misalnya ketika telah mengenal siapa Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, ya, dan dia tidak meyakini adanya Rabb, adanya Tuhan di samping Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia arahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berdoa, ruku, sujud, berkurban, minta perlindungan, berharap, bertawakal, ya. Dia amalkan konsekuensi dari keimanan dia kepada Allah. Demikian pula ketika dia telah mempelajari agamanya, ya, dia pun mengamalkan konsekuensinya dengan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, ya. Demikian pula setelah dia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengamalkan konsekuensinya dengan menaati beliau, menjauhi larangannya, membenarkan sabdanya dan seterusnya. Maka sebagaimana firman Allah taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah akan teguhkan hatinya, sebagaimana dalam kehidupan dunia Allah jaga, Allah istiqomahkan di atas agamanya, maka sebagai balasannya juga akan teguhkan dia wa fil akhirah, dalam kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu diawali, ya, dengan alam kubur. Di alam kubur itulah, ya, saat malaikat mungkar dan nakir, ya, mendatanginya, menanyakan tiga hal tadi, Allah akan teguhkan sehingga dia mampu menjawab Allah Rabbnya, Islam agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Maka sebagai balasannya, karena dia mampu menjawab yang disebut dengan fitnah kubur atau pertanyaan yang diajukan di alam kubur, sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala berikan setelahnya nikmat kubur. Berupa nikmat kubur itu, kubur yang tadinya sempit jadi lapang, kubur yang tadinya gelap menjadi bercahaya, kubur, ya, menjadi salah satu di antara taman-taman surga, ya. Dan dia, yakni kuburnya menjadi tempat istirahatnya, ya. Karena setiap orang yang meninggal dunia tidak selamanya berarti dia istirahat. Suatu ketika ada sebuah jenazah lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika itu beliau bersabda, mustarih au mustarah minhu. Ada jenazah yang istirahat atau makhluk-makhluk istirahat daripadanya, dan dia nanti bakal tambah menderita lagi, ya. Orang mukmin, ya, yang beramal soleh, maka ketika dia meninggalkan dunia, dia istirahat dari penderitaan dalam kehidupan dunia, dari kelelahannya, ya, dari cobaan dalam kehidupan dunia ini, istirahat nyaman. Akan tapi, ya, orang yang kafir, yang fasik, dia bukan istirahat, ya, bahkan dia akan menderita di sana, ya. Kalau orang kafir, ya, selamanya menderita, wal'iyadzubillah. Kalau orang fasik, dia mukmin tapi melakukan dosa besar misalnya, maka di kuburnya dia bisa disiksa hingga, ya, bersih dari dosa-dosanya. Dan kalau dosa-dosanya tidak bersih juga, maka dibersihkan nanti pada hari kiamat dengan dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Apalagi kalau dia punya dosa jariyah yang terus mengalir karena dia telah mencontohkan keburukan kepada orang lain, ya, akhirnya orang lain mengikuti dan mengikuti, maka, ya, boleh jadi kuburnya ketika dia disiksa di kubur, dosa-dosanya tidak bersih, ya. Ya, kemudian karena tidak bersih dosa-dosanya, dia dibersihkan lagi di neraka, waliyadzubillah. Iya, kalau dibersihkan dengan air, tapi ini dibersihkan dengan api,
ya, yang sangat panas. Wal iyadzubillah, naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah. Baik. Nah, orang mukmin ya, ketika dikubur maka kubur menjadi tempat istirahatnya ya. Dan tidak semua orang yang tadi masuk ke dalam kubur istirahat. Kalau seandainya semua orang yang meninggalkan dunia ini istirahat, maka mungkin kematian akan menjadi harapan bagi setiap orang yang ada di dunia ini ya. Sehingga seperti sebagian orang menyangka, karena dikiranya setelah dia meninggal dia bakal istirahat ya, dia sudah capek menjalani hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan, banyak problem di dunia, dia ingin lepas dari semua problem itu, akhirnya dia bunuh diri. Dia tidaklah melakukan itu karena mengira bahwa setelah dia meninggal dunia dia bakal istirahat. Padahal ya, tidak semua orang ketika meninggalkan dunia ini istirahat, boleh jadi dia tambah menderita ya. Dari berbagai macam problematika dalam kehidupan dunia, dari penderitaannya, dari kelelahan hidup di dunia ini ya. Maka hendaknya kita ketika meninggalkan dunia ini ya, telah mempersiapkan diri dengan bekal, dan tidak ada bekal yang paling baik melebihi tauhid dan melebihi takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sedangkan tauhid, Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah di atasnya, di atas tauhid, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat yang mencabut nyawa mendatanginya sambil memberikan kabar gembira, alla takhafu, jangan takut terhadap yang engkau hadapi setelah engkau meninggalkan dunia ini, karena engkau akan dilindungi dari berbagai malapetaka, peristiwa mengerikan di alam kubur. Engkau akan dilindungi dari itu. Alla takhafu wala tahzanu, demikian pula jangan bersedih hati terhadap yang engkau tinggalkan berupa harta, berupa keluarga, anak dan istri, dan apa saja yang engkau cintai. Jangan sedih, karena Allah Subhanahu wa taala siap akan menggantikan kepadamu yang lebih baik daripada apa yang engkau tinggalkan. Dan bisa Allah pertemukan engkau dengan keluargamu ketika keluargamu sama-sama di atas keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan pertemukan. Jangan sedih ya. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kamu. Sehingga ketika dikabarkan dengan kabar seperti ini, ketika akan meninggal dunia, dia akan mudah keluar dari jasadnya, sehingga diumpamakan seperti mengalirnya air dari teko, keluarnya dengan mudah ruhnya, karena dia diberikan kabar gembira. Dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepada Allah dalam keadaan puas lagi diridhoinya. Saat dikabarkan demikian kepadanya ya, setelah dia menderita bertahun-tahun di dalam kehidupan dunia ini, mendapatkan kelelahan, penuh dengan problem, kemudian diajak kepada tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang dia istirahat dengan nyaman, dengan nikmat di sana, maka tentu dia akan menyambutnya. Maka ketika itu ruhnya pun keluar dengan mudah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Berbeda dengan orang kafir ya. Allah bersumpah, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir, yakni dengan keras, dengan paksa. Kenapa Allah malaikat maut mencabutnya dengan paksa? Karena ruhnya tidak mau keluar, karena ketika akan meninggal dunia dia diancam dan dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila ghadabillah, keluarlah kepada kemurkaan Allah ya.
Maka karena dia tahu dia akan mendapatkan kemurkaan Allah dan dia bakal disiksa, dia nggak mau keluar dari jasadnya. Ketika inilah fa kaifa idza tawaffatuhumul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kata Allah, bagaimana nantinya kau lihat para malaikat ketika mencabut nyawa orang kafir sambil memukul wajah dan punggungnya, disuruh keluar, nggak mau keluar juga, akhirnya dicabut dengan paksa. Ya, wal iyadu billah, kita berlindung daripada keadaan seperti itu. Baik agar kita ya dicabut nyawa dengan lemah lembut oleh malaikat, dikabarkan dengan kabar gembira di alam kubur. Alam kubur menjadi tempat istirahat kita dan kita mendapatkan nikmat kubur, dan di akhirat ya kita diamankan dari malapetaka dan kedahsyatan pada hari kiamat dan dimasukkan ke dalam surga. Jalannya adalah ini, dengan mempelajari tauhid dan mengamalkan agama. Baik, kita lanjut. Setelah sebelumnya kita pelajari ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim wajib kenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yakni jangan sampai ya generasi kita kenal sama tokoh-tokoh kafir ya, sama nabinya sendiri nggak kenal ya, sampai dia berbangga dan hafal ya orang-orang kafir, misalnya para pemain bolanya, para artisnya, yang kalau yang remaja artis Korea misalnya pada hafal nama-namanya, yang suka main bola para pemain bolanya, yang suka olahraga atau apa pokoknya hafal, tapi giliran nabinya sendiri nggak kenal ya, dia nggak ngerti, nggak paham. Ketika dia ditanya tentang para artis, dia bisa menerangkan panjang lebar, atau pemain bola bisa terangkan panjang lebar. Giliran tentang nabinya sendiri sallallahu alaihi wasallam, dia nggak bisa menerangkan dengan panjang lebar karena nggak kenal, cuma sekedar tahu beliau sebagai nabi, sebagai rasul, setelah itu nggak tahu ya. Maka seorang wajib dan mesti tahu tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah manfaatnya akan dimudahkan menjawab pertanyaan di alam kubur saat ditanya man nabiyyuk, siapa nabimu. Baik, di sini diperkenalkan secara singkat. Pertama, nama dan nasab beliau. Nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ya, secara singkat ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan seterusnya nasabnya masih terus. Dan Hashim wa Hashim min Quraisy, Hashim keturunan Quraisy, sedangkan Quraisy minal Arab ya, berasal ya dari bangsa Arab. Wal Arab, dan bangsa Arab min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya keturunan, ada Nabi Ismail dan sebelumnya ada Nabi Ishaq. Dari Ishaq itulah lahir ya Yakub, Yusuf, dan seterusnya Bani Israel ya, itu mereka sama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Ishaq. Sedangkan bangsa Arab ya, itu keturunan yakni Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Sebenarnya dua saudara ya, tapi kenyataannya memang Bani Israel ya setelahnya, yakni banyak melakukan ya kefasikan, kemaksiatan, dan hati mereka keras ya. Ketika kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau beriman kepada beliau dan semakin keras dan jauh dari agama. Kemudian ini hanya sekedar mengenal secara singkat. Umruhu, usia beliau, lahu minal umri 63 sanah, usia beliau 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah, 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi sebelumnya.
Baru pada saat usia 40 tahun itulah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan biasanya para nabi, para rasul diangkat pada usia 40 tahun, karena pada usia inilah seorang sedang matang-matangnya, ya. Dan setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan 10 tahun di Madinah, ya, 10 tahun di Madinah. Beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, di situ belum diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain, baru diangkat menjadi nabi, dan diperintahkan menyampaikan kepada orang lain setelah turun surah Al-Muddathir. Ya, di situ ada ayat Qum fa'angzir, bangun dan berilah peringatan. Jadilah beliau rasul. Ya. Beliau tinggal di Makkah, ya, dan kemudian hijrah ke Madinah. Dan inti dakwah beliau adalah, ya, memperingatkan manusia dari perbuatan syirik dan mengajak mereka mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, serta menyempurnakan akhlak manusia yang sebelumnya rusak, yang sebelumnya berada dalam kejahiliahan. Itu secara singkat, ya. Dan untuk lebih lanjutnya tinggal kita baca, ya, yakni sirah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para ulama, para ahli sejarah telah menulis sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita membacanya kita akan banyak mendapatkan pelajaran, ya, dapat meneladani beliau dan bagaimana, yakni kesabaran beliau dalam dalam dakwah, ya, sehingga kalau kita dalam kehidupan, ketika kita mengajak manusia kepada kebaikan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diganggu, kita disakiti, kalau kita nengok beliau ternyata tidak ada artinya apa-apa, jauh dengan beliau, ya. Beliau disakiti, disebut dengan sebutan-sebutan buruk, disebut dengan misalnya penyair, orang gila, dukun, kemudian juga dan sebutan-sebutan penyihir dan sebagainya. Kita nggak sampai seperti itu. Beliau juga sampai diusir dari negerinya, dan ketika beliau dakwah di sana sini ditolak sampai ke Taif. Beliau coba dakwah di Taif, beliau malah ditimpukin oleh penduduknya. Maka kalau kita lihat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kita mengetahui ternyata kita belum ada artinya apa-apa, jauh dengan beliau, ya. Baik, itu sekedar sekilas tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul, maka kita harus punya adab selaku umatnya, harus punya adab terhadap beliau, ya, harus memiliki adab yang menunjukkan kita memuliakan beliau, ya. Apa sajakah adab kita terhadap beliau? Yang pertama adalah beriman bahwa beliau adalah nabi dan rasul serta hamba Allah, ya. Nabi, rasul dan hamba Allah, atau hamba Allah dan rasulnya. Pernyataan ini ada konsekuensi, ya. Meyakini beliau sebagai rasul ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah, ya, menghendaki kita untuk memuliakan beliau karena beliau adalah utusan Allah, ya. Konsekuensinya adalah kita memuliakan beliau karena beliau adalah utusan Allah. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada konsekuensi, ya. Nggak cuma sekedar ucapan mengakui beliau sebagai Rasul, tapi ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ya, nanti akan diterangkan. Di antaranya adalah menghendaki kita untuk menaati perintah beliau, menghendaki kita untuk menjauhi larangan beliau, menghendaki kita untuk membenarkan sabda beliau, menghendaki kita untuk
mencintai beliau di atas kecintaan kepada seluruh manusia, menghendaki kita untuk bertahkim, berhukum kepada hukum beliau, menghendaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai sunnah beliau. Nah, itu konsekuensi. Ya, masa hanya ucapan nggak ada konsekuensi? Pasti ada konsekuensi. Dan ini termasuk memuliakan beliau. Ya. Yang kedua adalah meyakini beliau sebagai hamba. Ini pun ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Jangan kita berlebih-lebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada nabi mereka sampai menuhankan. Jadi konsekuensinya apa? Jangan mengkultuskan, jangan berlebih-lebihan kepada beliau. Kata ulama, la ifrat wa la tafrit. Tidak boleh berlebih-lebihan mengkultuskan, ya, dan menempatkan beliau melebihi tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan buat beliau. Beliau sebagai hamba, bahwa beliau adalah manusia, maka nggak boleh dituhankan. Maka Nabi SAW pernah bersabda, la tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba menghendaki tidak boleh dituhankan, Rasul tidak boleh didustakan. Intinya seperti itu, ya. Maka alhamdulillah kalimat ini menjaga umat beliau dari menyimpang, dari menyimpang sampai menuhankan beliau. Ya, tidak seperti orang-orang Nasrani, mereka sampai menuhankan nabi mereka, padahal nabi mereka menolak, bahkan anti terhadap syirik. Kalau seandainya nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam hadir, ya, di tengah-tengah mereka dan melihat bahwa mereka menyembah beliau, beliau akan marah besar kepada mereka, ya. Nah, jadi kalimat inilah yang menjaga umat beliau dari jatuh ke dalam kemusyrikan. Maka nggak boleh menuhankan beliau, menyembah beliau, dan memposisikan beliau seperti Tuhan, mengetahui yang goib, kemudian mengurus alam semesta, ya, nggak boleh. Beliau sebagai hamba, tapi meskipun hamba, ya, jadi kita seimbangnya, kita pertengahan antara orang-orang yang sampai menuhankan nabi mereka seperti orang-orang Nasrani, karena kita punya kalimat hamba, Nabi Muhammad SAW hamba, dan antara orang-orang Yahudi yang nggak hormat, yang nggak sopan kepada nabi mereka. Bagaimana kok orang Yahudi nggak sopan? Orang Yahudi, ya, mereka sering menyakiti nabi mereka, bahkan saking menyakitinya sampai di antara nabi mereka ada yang mereka bunuh, ya, ada yang mereka bunuh, ya. Itu saking tidak sopannya. Kita tidak boleh begitu. Masa nabi sampai disakiti, masa nabi sampai dibunuh, padahal nabi menginginkan kebaikan buat mereka, mengajak mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, mengajak mereka, ya, kepada kebaikan. Masa sih orang yang mengajak kepada kebaikan, kebahagiaan dibalas dengan disakiti, dibalas dengan didustakan, dibalas sampai dibunuh? Namanya apa? Membalas air susu dengan air tuba. Setelahnya sikap tidak pantas sekali, sebagaimana orang tua, ya, bapak kita, ibu kita tidak pantas disikapi dengan buruk. Ya, padahal orang tua, misalnya bapak kita yang berangkat bekerja banting tulang, kemudian untuk membahagiakan kita, kepada kita, menyiapkan apa yang kita inginkan. Ibu kita dari mulai mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan, menyiapkan segala kebutuhan, pantas enggak mereka, ya, disikapi dengan disakiti, ya, jelas tidak pantas. Nah, ini nabi juga sama seperti itu, ya, perhatiannya sangat besar, sampai-sampai
Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat baginya penderitaan kalian. Jadi nggak ingin memberatkan kalian, ingin yang mudah-mudah buat kalian. Harisun 'alaikum, berusaha menginginkan hal yang terbaik buat kalian. Ya, bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang mukmin punya sifat sangat pengasih lagi penyayang. Ya. Jadi sangat perhatian, sangat sayang kepada umatnya. Masa sih sampai disakiti? Maka sangat kurang ajar ya mereka-mereka yang berani menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melecehkan beliau dan mencela beliau, ya itu sama aja membalas air susu dengan air tuba, kalau ada yang seperti itu. Dan ternyata ada, ya, kadang di luar negeri, kadang di dalam negeri, itu orang yang nggak tahu diri namanya kalau sampai seperti itu, ya. Nah ini Rasul, karena beliau utusan Allah, sikap kita jangan seperti orang Yahudi yang nggak sopan, yang meremehkan. Sikap kita adalah memuliakan. Apa memuliakan? Ya, di antara mencintai beliau di atas kecintaan kita kepada seluruh manusia, menaati perintah beliau, menjauhi larangannya, bertahkim, berhukum dengan hukum beliau, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai contoh beliau. Nah, ini baru sopan dan beradab kepada beliau, ya. Nah, ini adab terhadap beliau. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya daripada ayahnya, daripada anaknya, dan manusia semuanya. Berarti ya kita harus mencintai beliau di atas kecintaan kepada semua manusia. Juga berhukum kepada beliau, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, demi Allah, mereka dikatakan belum beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim terhadap masalah yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak ada kesempitan dalam hati mereka, bahkan mereka menerimanya, dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati, ya. Maka kalau ada keputusan dari Nabi SAW, nggak boleh kita cari aja keputusan yang lain lah, kayak gitu nggak boleh. Bahkan kalau umat berselisih, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Lihat keterangan di Al-Quran, lihat keterangan di hadis. Kalau sudah ada jawabannya di Quran, jawabannya di hadis, kita nggak boleh berpindah daripadanya, gitu ya. Dan sedikit lagi, termasuk memuliakan beliau adalah mengedepankan sabda beliau di atas semua perkataan manusia. Apa maksudnya? Maksudnya nggak boleh sabda Nabi SAW ditolak, dibantah. Tapi kata kiai saya, tapi kata guru saya, tapi kata ini, kata itu, nggak boleh. Harus didahulukan sabda Nabi SAW. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir saja hujan batu menimpa kalian. Aku mengatakan qala Rasulullah SAW bersabda, wa taqulun, tapi kalian malah mengatakan, tapi Abu Bakar berkata begini, Umar berkata begitu. Ya, tetap tidak boleh dibantah. Dan para ulama madhab semuanya sepakat, nggak boleh membantah atau mengedepankan perkataan siapapun di antara manusia di atas sabda Rasulullah SAW. Kata Imam Abu Hanifah, idza qultu qawlan yukhalifu kitaballah wa khabarur rasul fatruku qawli. Ya,
apabila aku menyatakan suatu pendapat yang ternyata bertentangan dengan kitabullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapat saya, kata Imam Abu Hanifah. Imam Malik, madhab Maliki, berpendapat laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khad min qawlihi wa yutrak ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan pendapatnya boleh diambil dan boleh ditinggalkan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nggak boleh ditinggalkan. Kemudian Imam Syafi'i berkata, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyada'aha liqauli ahad. Kaum muslimin sepakat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya meninggalkannya karena pendapat seseorang. Imam Ahmad berkata, man radda haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halakah. Barang siapa yang menolak satu hadis saja Rasulullah SAW, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Dan terakhir, sikap kita terhadap beliau di samping menaati perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan semua sabdanya, beribadah kepada Allah sesuai contohnya, ya. Karena memang kenapa harus sesuai contohnya? Karena diutusnya Nabi Muhammad SAW di samping mengajarkan manusia agar beribadah hanya kepada Allah, pun menerangkan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Itulah cara yang diridhoi Allah. Karena kalau diserahkan kepada masing-masing kita, saya maunya begini kalau beribadah, yang lain maunya begitu, akan berantakanlah praktek ibadah ini dan akan banyak macam-macamnya. Makanya karena yang diikuti Nabi SAW, maka perbedaannya hanya sedikit. Kecuali kalau yang diikuti banyak, maka akan terjadi banyak perbedaan. Kalau yang diikuti cuma Nabi SAW, kita berusaha mengetahui seperti apa sunnah Nabi SAW, tentu akan sedikit perbedaan. Kali perbedaan dalam memahami saja. Tapi kalau yang diikuti banyak, maka akan terjadi banyak. Maka nggak wajar kalau misalnya semacam ada dalam sebuah aliran, misalnya mohon maaf, ada sufi, di sana banyak sekali tarekat-tarekat, ada tarekat ini, tarekat itu, tarekat yang lain lagi, ada banyak sekali tarekat, tata cara macam ibadah, masing-masing punya cara sendiri-sendiri, ya. Maka ini yang menimbulkan banyaknya perselisihan, perbedaan. Kalau yang diikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak terlalu banyak perbedaan, kali dalam memahami saja, ya. Dan termasuk sikap kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bersalawat kepada beliau. Bersalawat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkan salam kepadanya. Ini dengan menyebut yang singkatnya Allahumma salli wa sallim 'alaihi, atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau yang panjangnya seperti salawat dalam salat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Dan singkatnya juga boleh sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, al-bakhil alladzi man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah ketika namaku disebut dia tidak mau bersalawat kepadaku. Nah, inilah sikap kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini akan membuahkan nantinya ketika kita dikubur, saat ditanya man nabiyuk, Allah akan permudah kita menjawab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini pembahasan tentang mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sikap kita terhadap beliau. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa difahami, bermanfaat, dan sebelum ditutup, ya, dan supaya ada diskusi dan supaya suasana semakin hidup juga, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan Pak. Waalaikumsalam. Tadi di awal mukadimah bahwa kita sebagai umat Rasulullah tidak boleh mengkultuskan Nabi Muhammad, tapi ada sebagian umat Islam dalam sebuah syair, ya, sampai pada bacaan-bacaan tersebut, kemudian mereka para berdiri. Terus saya tanya, kenapa berdiri? Bahwa pada saat membacaan syair tersebut Rasulullah lewat, katanya. Padahal setahu saya waktu Rasulullah masih hidup pun, pada saat
sahabatnya berdiri menyambut beliau, beliau melarang sahabatnya untuk berdiri. Mohon penjelasannya. Bagian saudara-saudara kita karena tidak tahu bagaimana mungkin memuliakan beliau, ya, di antaranya mereka kalau mencintai jelas harus, ya, kita semua harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi mencintai beliau ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah dengan menaati, ya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ya, itu konsekuensi dari mencintai. Kalau umpama hanya dalam lisan saya cinta Nabi Muhammad SAW, Habibana, Sayyidana, ya, dan seterusnya, tapi dalam prakteknya perintah beliau ditinggalkan, larangan beliau malah dilanggar, dikerjakan, berarti nggak jujur dalam pernyataan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara larangan beliau adalah beliau, para sahabat tahu bahwa beliau paling nggak suka dihormati dengan berdiri. Ya, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayyatamathala lahun nas qiyama falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang senang dihormati oleh manusia dengan berdiri, ya, orang-orang pada menyanjungnya sambil berdiri gitu ya, maka hendaknya dia ngambil tempat di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini larangan Nabi SAW. Oleh karena para sahabat karena tahu beliau nggak suka dihormati dengan berdiri, ya, mereka nggak mau berdiri. Bukan maksudnya istilahnya nggak boleh istilahnya berdiri, tapi beliau nggak suka dihormati dengan seperti itu, agar manusia, agar umatnya tidak berlebih-lebihan. Semasa hidup beliau tidak mau seperti itu, ya, saking tawadhu'nya Nabi kita Muhammad SAW. Maka setelah beliau wafat pun juga sama sebenarnya, tidak perlu ketika, apalagi beliau tidak hadir ketika itu. Tidak benar bahwa ketika membaca bacaan tertentu, syair-syair tertentu, Nabi Muhammad SAW hadir kepada mereka, ruhnya hadir. Ini tidak benar, karena beliau sudah berada di alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat, dan semua manusia berada di alam barzakh, termasuk Nabi kita Muhammad SAW berada di alam barzakh, sehingga nggak ada ceritanya gentayangan, ya, nggak ada ceritanya manusia gentayangan setelah mati, ya. Nabi Muhammad SAW misalnya datang ke majelis ini, ke majelis itu, nggak ada, ya. Nah, itu tidak benar, dan ya karena beliau juga nggak datang, nggak ada sunnahnya, nggak ada perintahnya berdiri juga, ya. Jadi itu tidak benar keyakinan seperti ini. Nabi Muhammad SAW datang ke majelisnya, hadir pada saat orang-orang lagi pada ini. Nah, ini keliru, karena setiap orang yang meninggal dunia, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, berada di alam barzakh, ya, berada di alam kubur, dan ketika ada umatnya yang bersalawat baru disampaikan itu oleh malaikat yang yang menyampaikan salawat dari umat beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah disampaikan kepada beliau, baru beliau akan membalasnya, ya. Man shalla alayya salatan, dalam hadis, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh ke dalam jasadku, dan untuk aku ucapkan balik kepada salawat sallallahu alaihi asyra, Allah akan bersalawat kepada 10 kali. Jadi tidak benar Nabi Muhammad SAW hadir di majelis ini, di majelis, kemudian orang-orang pada berdiri secara dalil, ini tidak benar, dan itu termasuk goib. Dari mana? Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada bahwa ruh Nabi SAW keliling menghadiri majelis, tidak ada. Karena ruh manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya, di surah Al-Mu'minun, di surah Al-Mu'minun, barzakhun ila yaumi yub'atsun, bahwa setelah manusia, ya, ini meninggal dunia, maka mereka berada di alam barzakh sampai hari kebangkitan, dan itu semuanya, tidak terkecuali para nabi juga sama, ya. Maka nggak ada seperti keyakinan juga Nabi Khidir, ya, masih hidup dan beliau akan datang, ya, pada saat orang-orang yang melakukan ritual-ritual tertentu, nggak ada. Jadi keliru sikap seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan?
Ya, silakan Pak. Yang mana nih? Ya, Waalaikumsalam. Kurang jelas saya. Itu maulid Nabi, pelaksanaan maulid Nabi, apakah itu termasuk mengkultuskan atau karena kita rasa cinta kita pada Nabi? Ya. Ya. Sikap kita bagaimana? Ya, baik. Tadi sudah diterangkan sikap kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah pertama, beriman bahwa beliau sebagai hamba dan rasul. Hamba tidak boleh mengkultuskan, dan rasul menghendaki kita untuk memuliakan. Praktek yang benar dalam memuliakan beliau, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan semua sabdanya, beribadah kepada Allah sesuai contohnya, mencintai beliau di atas kecintaan kepada seluruh manusia, bertahkim, berhukum kepada beliau, menghidupkan sunnah beliau, bersolawat kepada beliau. Nah, ini contoh-contoh yang sesuai. Lalu bagaimana dengan mengadakan semacam tadi? Ya, kalau kita lihat generasi pertama Islam, mereka tidak dengan cara seperti itu. Maka kalau kita lihat sejarah, yang pertama kali mengadakannya itu adalah Syiah Bani Fatimiyah di Mesir. Yakni setelah abad ketiga, abad pertama, kedua, ketiga lewat tidak ada, yakni generasi sahabat sudah wafat, nggak ada. Generasi tabi'in sudah nggak ada. Generasi tabi'in nggak ada. Dan kira-kira abad keempat Hijriyah ada sekumpulan dan mereka menjadi penguasa di Mesir ketika itu, namanya Syiah Bani Fatimiyah. Syiah Bani Fatimiyah ini menguasai ketika sampai menguasai daerah Hijaz juga, ya, dan mereka mengadakan semacam ini. Ya, ini mereka adakan dalam setahun itu ada Maulid Nabi, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, ditambah dengan perayaan-perayaan di luar Islam, hari raya Nairuz dari Persia, Majusi. Pokoknya dalam setahun itu banyak sekali hari raya, digabung antara ajaran Islam dengan ajaran di luar Islam. Dan mereka lah yang pertama membangun masjid di atas kuburan, ya, menjadikan kubur tambahin kubah-kubah, ya. Nah, ini orang-orang Syiah Bani Fatimiyah, mereka menyebut keturunan Fatimah, padahal aslinya mereka ini Bani Ubaidiyah. Ubaidiyah ini, ya, bukan keturunan Fatimah, tapi keturunan seorang Yahudi namanya Al-Qaddah, ya, Bani Ubaidiyah. Nah, Bani Ubaidiyah ini mereka yang memberikan kesempatan dulu kepada musuh-musuh Islam untuk menguasai negeri-negeri Islam. Karenanya saat Salahuddin Al-Ayyubi, ya, berhasil, maksudnya berkuasa, ya, maka beliau memerangi Bani Fatimiyah ini di Mesir. Karena yaitu dia banyak merusak Islam dan memberikan kesempatan kepada musuh-musuh Islam masuk ke negeri-negeri Islam. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kemudian memerangi mereka dan berhasil menguasai wilayah Mesir, Syam, dan Hijaz ketika itu, ya. Jadi memang yang pertama kali mengadakan orang-orang Syiah Bani Fatimiyah, dan kemudian diperangi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Memang bukan istilahnya generasi pertama Islam, karena mereka tahu cara memuliakan Nabi bukan dengan peringatan, tapi dengan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambarnya seperti itu. Mungkin begitu. Wallahu a'lam. Sedikit lagi atau ya terakhir, Pak, silakan. Ustaz, menukil pernyataan tokoh yang mengatakan minta ditunjukkan dalil bahwa Allah itu ada. Jadinya tidak tahu tunjukkan, Ustaz. Pernyataan gimana? Dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nah, itu dia juga melanjutkan pernyataannya, karena yang ada pun berasal dari yang ada, atau yang tidak ada pun berasal dari yang ada. Mau penjelasannya sih? Ya, kayaknya jangan baca Quran. Padahal disebutkan Allah berulang kali dalam Al-Quran itu menunjukkan adanya, ya. Firman-Nya pun menunjukkan adanya. Nggak mungkin ada perkataan nggak ada yang bicara, ya. Jadi semua kitab-kitab samawi itu menyebutkan nama Allah.
baik Taurat, Injil, Zabur, demikian pula Al-Quran, nama Allah diulang berkali-kali. Masa sih istilahnya disebutkan nama tapi nggak ada wujudnya. Kemudian itu adalah firman, ya, kitab-kitab samawi, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur adalah firman. Masa sih ada firman cuma nggak ada yang berfirman? Kira-kira secara akal gimana? Ada tulisan cuma nggak ada yang nulis, ada ucapan cuma nggak ada yang berucap, nggak masuk di akal, ya. Nah, ini akibat dari istilahnya salah belajar, ya, salah belajar, ya. Kalau dia belajar yang benar gitu ya, Al-Quran dengan tafsir, melihat penjelasan para ulama, hadis dengan melihat syarahnya, nggak mungkin dia mengeluarkan statement seperti ini. Dalil naklinya seluruh kitab-kitab samawi menyebutkan nama Allah, menunjukkan adanya, ya. Sedangkan dalil aklinya alam semesta ini, kata Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa pencipta ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya, pasti ada yang menciptakan, ya. Dan itu mungkin saya kapan waktu mungkin bisa menerangkan panjang lebar tentang dalil ini, tapi karena keterbatasan, intinya semua dalil nakli, akli, fitri dan dalil hissi menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan gak ada di Quran, ya istilahnya emang sudah nyeleneh gitu ya. Nah, inilah karena gak berdoa kepada Allah agar diteguhkan hati dan meninggalkan Al-Quran, sehingga membuat pernyataan-pernyataan nyeleneh seperti tadi. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Sampai di sini yang bisa kita pelajari, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya sendiri dan dari setan, saya minta kepada Allah dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.